Semua, perkenalkan nama saya Fajar Pinonton. Hari ini saya akan menjelaskan TM saya mengenai steroid. Jadi pertama kita akan memasuki pengenalan steroid. Steroid adalah obat-obatan yang memiliki struktur kimia khas, termasuk hormon tertentu yang diproduksi oleh tubuh kita. Dalam konteks olahraga dan kebugaran, istilah steroid seringkali merujuk kepada steroid anabolik atau androgenik atau bisa yang disebut AAS, yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa fisik tetapi memiliki efek samping yang serius. Setelah itu, berikut adalah isi poin yang akan dibahas. Pertama, ada sejarahnya, sejarah singkat mengenai steroid. Kedua, bahan dasar kimianya atau struktur dasar steroid. 3. PJOK, mekanisme kerja umum steroid. Keempat, sosiolog, yaitu perubahan pola hidup seseorang setelah menggunakan steroid. Kelima, ekonomi, penjualan ekonomi steroid pada pasar dunia. Dan keenam, PPKN, norma hukum penggunaan steroid. Pertama, sejarah singkat mengenai steroid. Pada abad ke-18, kolesterol diisolasi dari jaringan hewan dan diidentifikasi senyawa dasar untuk sintesis berbagai steroid. Pertama, pada 1929, Adolf Buchanan dan Edward Adalbert Doisy berhasil mengisolasi hormon seks wanita estrogen dari urin. Terus pengembangan steroid anabolik yaitu pada tahun 1930-an sampai 1950-an. Ilmuwan mulai mengembangkan steroid anabolik untuk meningkatkan pertumbuhan, pengembangan otot, dan kinerja atletik. Meta-androstenolon yang dikenal sebagai dianabol. Terus pada tahun 1950-an sampai 1960-an, steroid anabolik mulai digunakan secara medis untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kekurangan hormon. Di sudut pandang atlet, mereka menggunakan steroid untuk meningkatkan kekuatan tubuh mereka. Pengakuan efek samping. Pada tahun 1980-an, efek samping serius dari penggunaan steroid anabolik, termasuk masalah kesehatan jangka panjang, mulai diketahui secara lebih luas. Terus pada tahun 1980-an sampai 2000-an, penggunaan steroid dalam olahraga menjadi kontroversial dan banyak organisasi mulai memberlakukan regulasi ketat untuk menjaga penggunaan doping. Terus kita akan membahas poin kedua, yaitu struktur dasar steroid. Steroid sendiri merupakan senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis. Steroid juga merupakan kelompok senyawa dengan struktur paling dasar adalah strana jenuh. Steroid sendiri mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Lemak sterol adalah suatu bentuk khusus dari steroid dengan rumus bangun diturunkan dari kolestana yang dilengkapi gugus hidroksil pada atom C3. Terus untuk poin berikutnya yaitu PJOK, mekanisme kerja umum steroid, yaitu ada steroid anabolik androgenik dan antiinflamasi. Jadi steroid androgenik atau AAS adalah anabolik, meningkatkan pertumbuhan, dapat meningkatkan sintesis protein dalam sel termasuk sel-sel otot. Ini dapat menyebabkan peningkatan massa otot dan kekuatan. Terus kedua, androgenik, yaitu efek pada maskulinisasi. AAS dapat memiliki efek androgenik menyebabkan perkembangan karakteristik seksual pria. Mekanisme kerja umum steroid. Antiinflamasi atau kortikosteroid seperti prednison dapat meredakan peradangan dengan menghambat respons sistem kekebalan tubuh. Ini sering digunakan dalam pengobatan kondisi inflamasi dan autoimun. Berikut poinnya adalah sosiolog. Jadi perubahan pola hidup yaitu efeknya pada sistem endokrin, gangguan hormon alami tubuh dan dapat menyebabkan penurunan produksi hormon-hormon tertentu. Kedua, gangguan kardiovaskular, peningkatan resiko penyakit kardiovaskular seperti hipertensi dan peningkatan kadar kolesterol.
Keempat, gangguan hati, kerusakan hati atau peningkatan enzim hati. Terus kelima, perubahan mental dan emosional termasuk agresivitas dan risiko gangguan psikologis. Terus ada perubahan pola hidup, menjadi ketergantungan pada obat-obatan dan membuat hidup menjadi berantakan jika tidak mengonsumsi obat yang biasanya dikonsumsi. Terus poin kelima, ekonomi. Penjualan ekonomi steroid pada pasar dunia. 1. Dari rekipesi medis. Steroid dapat dijual secara legal melalui resep dokter untuk tujuan medis, seperti pengobatan kekurangan hormon atau kondisi medis tertentu. Penggunaan ini biasanya diawasi oleh petugas kesehatan. Kedua, distribusi dan perdagangan ilegal. Penjualan steroid tanpa resep medis atau melalui jalur distribusi ilegal dapat dikenakan sanksi hukum. Ini mencakup perdagangan ilegal, penyalahgunaan, dan distribusi tanpa izin seperti narkotika. Terus ketiga, pengawasan doping dalam olahraga. Steroid anabolik seringkali digunakan untuk meningkatkan performa olahraga dan dapat diklasifikasikan sebagai doping. Organisasi olahraga memiliki aturan yang ketat dalam penggunaan steroid dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi, termasuk diskualifikasi atlet. Terus poin ke-6, pengaturan internasional. Beberapa negara mengikuti peraturan internasional terkait obat dan doping, termasuk Konvensi Narkotika PBB dan Kode Anti Doping Dunia, yang memberikan dasar untuk pengaturan dan penegakan hukum di tingkat nasional. Ketujuh, peraturan berbeda di setiap negara. Norma hukum yang mengatur penjualan steroid dapat bervariasi di setiap negara. Beberapa negara memiliki undang-undang yang lebih ketat terkait penggunaan dan penjualan steroid, sementara yang lain mungkin memiliki regulasi yang lebih longgar. Terus poin ke-6, poin terakhir itu norma hukum penggunaan steroid. Norma hukum penggunaan steroid terkait penggunaan steroid dalam bervariasi di setiap yurisdiksi dan bergantung pada jenis steroid yang dimaksud. Misalnya steroid medis atau steroid anabolik dan androgenik. Berikut adalah beberapa poin umum yang dapat memengaruhi norma hukum terkait steroid. Ada steroid androgenik, perdagangan dan distribusi, ketentuan internasional. Steroid atau anabolik androgenik. Banyak negara mengatur atau melarang penggunaan AAS tanpa resep medis. Penggunaan AAS untuk meningkatkan performa olahraga seringkali dianggap ilegal dan dapat menyebabkan sanksi, termasuk diskualifikasi atlet. Kedua, ada perdagangan dan distribusi. Perdagangan dan distribusi steroid ilegal dapat melibatkan pelanggaran hukum, termasuk undang-undang narkotika atau substansi terkendali. Ketentuan internasional. Beberapa kesepakatan internasional seperti Konvensi Anti Doping Dunia dapat memengaruhi norma hukum terkait steroid di tingkat global dan memberikan dasar bagi regulasi di tingkat nasional. Untuk ilmu fisikanya, manusia melakukan banyak kegiatan menggunakan konsep biomekanika. Adalah ilmu yang menjelaskan tentang aspek mekanisme dari gerakan tubuh manusia. Ilmu yang menggunakan hukum fisika dan mekanika untuk mendeskripsikan gerakan pada tubuh dan memahami efek gaya dan momen yang terjadi. Salah satu kegiatan biomekanika adalah gaya otot bicep ketika seseorang mengangkat beban atau benda yang berat. Ketika seseorang mengangkat sebuah benda bermassa, setiap beban yang diberikan di lengan, maka akan diketahui gaya otot bicep yang terukur. Diketahui bahwa semakin besar berat badan yang diberikan pada lengan, maka gaya otot bicep juga akan membesar. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai steroid. Itu saja. Oke, terima kasih.